Ali Sadikin, mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota, DKI. Keras dan agak kontroversial, simpel tapi langsung ke tujuan. Begitulah kesan kita terhadap sosok yang satu ini. Ia merupakan Gubernur DKI Jakarta yang paling legendaris, orangnya keras, dalam bahasa Belandanya malah ada yang berkata dia koppigeven, koppig, begitu Soekarno pernah berkata. Lahir di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 7 Juli tahun 1927, Ali kecil bercita-cita menjadi pelaut. Ia masuk ke sekolah tinggi pelayaran di zaman Jepang. Saat Perang Kemerdekaan, ia masuk BKR Laut, Cikal Bakal TNI AL. Kemudian ia dikirim ke Tegal, Jawa Tengah, untuk membentuk Pangkalan Angkatan Laut dan Korps Marinir. Selain bertempur melawan agresi Belanda 1 dan 2, Ali Sadikin juga turut menumpas Permesta di Sulawesi Utara. Menurut cerita, dengan gagah berani ia maju ke garis depan, berlari sambil memberondongkan senapan mesin. Teman-teman Ali menamakannya gaya Hollywood. Setelah pada tahun 1963 sampai tahun 1966 menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut sekaligus Menteri Koordinator Urusan-Urusan Maritim, Ali diberi tugas khusus oleh Soekarno untuk memimpin ibu kota. Ia dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 April tahun 1966. Selama 11 tahun, tahun 1966 sampai tahun 1977, ia berupaya memoles Jakarta dengan kreativitas yang tinggi dan sikap yang tegas. Sejak awal menjabat Gubernur DKI, Ali secara intensif keluyuran ke semua penjuru kota, menjelajahi jalanan dan gang-gang kumuh. Ia mendatangi pedagang di pinggir jalan, pengemis, dan penghuni gubuk-gubuk liar. Saya merasakan kehinaan jutaan orang yang terpaksa mandi, cuci mulut, dan cuci pakaian di sungai-sungai terbuka, tutur Bang Ali. Jakarta pada masa itu amat kumuh, pasar yang becek, jalanan berlubang setinggi lutut, serta timbunan sampah ada di mana-mana, sistem angkutan kota runyam, gedung sekolah bobrok, dan fasilitas mandi cuci kakus tanpa air tersebar di mana-mana. Begitu buruknya situasi Jakarta, sehingga para diplomat asing menyebutnya sarang wabah disentri. Saling curiga di antara lapisan masyarakat juga belum surut menyusul tragedi tanggal 30 September tahun 1965. Birokrasi seolah lumpuh di segala lini. Sementara itu, inflasi mencapai 600%, urbanisasi tak terbendung, dan penganggur membanjir, kriminalitas merajalela. Pemerintah DKI hanya punya dana 66 juta rupiah untuk mengelola kota yang saat itu berpenduduk 4,6 juta jiwa. Ali Sadikin tidak putus asa. Ia menggebrak, berteriak, dan membentak aparat pajak agar mengerahkan pendapatan pajak. Ia menuntut kerja keras dari jajaran birokrat yang melayani kepentingan publik. Dengan sikap keras dan tegas, ia mendisiplinkan sedikitnya 30.000 pegawai kota praja. Kerja kerasnya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Masalah kriminalitas juga menjadi perhatiannya. Bang Ali juga tak segan turun dalam operasi penggerebekan pencopet di terminal bis. Saya suruh mereka, pencopet, berbaris, tampar beberapa muka. Lalu kami bertemu di balai kota, kata Ali. Tindakan konkret semacam inilah yang secara signifikan menurunkan tingkat kriminalitas. Simpati untuk Ali pun mulai meluas.
Karena terus dibelit masalah minimnya dana, Ali berpikir keras untuk mencari tambahan pendapatan bagi Pemda DKI. Ia melirik sumber dana alternatif yang sangat subur, yakni perjudian, suatu langkah yang memicu kontroversi berkepanjangan. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak atas izin perjudian yang diberikan bagi pengusaha Cina, sebab judi dianggap bagian dari budaya Cina. Namun, tak ada pejabat yang berani ambil risiko mengizinkan perjudian yang haram bagi kaum muslim. Karena terpaksa, Bang Ali tak gentar menantang arus untuk keperluan rakyat Jakarta. Saya berani, katanya. Sebagai permulaan, izin perjudian pun diberikan pada pengusaha Bemama Apiang dan Yo Putsong, Judi Loto, Lotere Totalisator, Petak 9, dan Huawei, yang tadinya sembunyi-sembunyi, mulai dilakukan secara terang-terangan. Aneka jenis judi itu pun mulai diramaikan warga non-Cina, protes pun datang, terutama dari kaum muslim. Bagaimana dampak finansialnya? Tak seorang pun menyangkal. Limpahan uang perjudian ini memang berdampak positif bagi Jakarta. Gedung sekolah dibangun, rumah sakit didirikan, puskesmas diperbanyak, dan jalan-jalan diperbaiki. Dengan proyek Muhammad Husni Tamrin, Ali gencar membenahi pemukiman kumuh. Ia juga merenovasi Taman Monumen Nasional, Monas, serta membangun Taman Ismail Marzuki, Gedung Arsip Nasional, Gelanggang Remaja Kuningan, Pasar Seni Ancol, Sekolah Atlet Ragunan, Planet Senen, sampai lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak. Di akhir masa jabatannya, tahun 1977, Pemda DKI masih memiliki saldo kas 17 miliar rupiah. Peran Ali Sadikin sangat signifikan dalam menciptakan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan fasilitas modern, tidak lagi bercitra sebagai sarang disentri. Karakter kepemimpinan Ali yang tegas, bermoral, bersih, dan berwibawa dinilai sebagai teladan yang langka. Ia sukses membangkitkan solidaritas, semangat, dan motivasi rakyat. Di kalangan rakyat kecil, popularitasnya cukup tinggi. Walau ia mengizinkan berbagai penggusuran, ia mendapat anugerah Ramon Magsaysay pada 1971. Setelah pensiun dari kemiliteran, dengan pangkat terakhir Letjen KKO, dan tidak lagi menjabat Gubernur DKI, Bang Ali masih menjalin kontak dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki komitmen tinggi terhadap masa depan bangsa. Keterlibatannya dalam petisi 50 membuat rezim Orde Baru memberangus hak-hak politiknya.